di mana posisi kita ditimbang dari akhlaknya salaf, gitu ya. Di mana posisi akhlak kita jika dibandingkan dengan akhlak salaf. Artinya kalau kita terjemahkan bebas, meneladani akhlak salaf. Kita jadikan akhlak orang-orang terdahulu sebelum kita yang saleh, yang kemudian kita sebut salaf itu, kita jadikan sebagai cerminan untuk berperilaku kita hari ini. Kisah dan riwayat hidup mereka yang nanti akan kita bacakan satu persatu di setiap bab dan pembahasannya, itu menjadi cerminan untuk kemudian kita ikuti. Ini Pak ya. Jadi penjelasan singkat tentang judul bukunya, kita akan jadikan kajian akhlak lewat kitab ini dalam rangka tathhirul qulub. Akhlak tidak kita artikan hanya sekedar sopan santun, etika bersosial, etika bermuamalah. Tapi akhlak yang kita inginkan akhlak yang sesuai perilaku dan perangai yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya kemudian Allah dan Rasulnya berikan keridhaan itu. Ini sengaja kita ambil buku akhlak untuk melengkapi dari kajian rutin yang sudah berjalan tahunan di Masjid Ad-Du'a ini, tapi dengan tadi sedikit agak berbeda kita ambil poin akhlak. Akhlak bukan sekedar lagi mengkaji dalil normatif, sekedar ayat kemudian sekedar hadis, kita harus berperangai, berperilaku baik. Tapi kita jadikan akhlak yang kita pelajari nanti itu melahirkan kesempurnaan keyakinan, kebagusan ibadah, dan kemudian kemuliaan perilaku itu. Tiga itulah yang kemudian menjadi esensi dakwah dari setiap nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa salaf? Kenapa kita harus mengaca, bercermin kepada akhlaknya salaf? Salaf dalam arti orang terdahulu yang soleh sebelum kita. Kenapa kita harus bercermin kepada akhlak mereka? Disebutkan di dalam kajian beberapa ulama, kita bisa ringkas pada kesempatan kali ini ya. Afqahun nas, itu alasannya. Alasan yang pertama, salaf adalah orang yang paling faqih, orang yang paling mendalam pengetahuannya tentang Islam dibanding orang dan generasi setelah mereka. Afqahun nas. Kenapa faqih? Ya tentu karena di antara mereka salaf itu adalah generasi sahabat yang hidupnya berislam, beriman di hadapan langsung baginda Rasulullah SAW, yang dalam kehidupannya mereka menyaksikan langsung tindak tanduk, tutur katanya, perangai dan perilakunya baginda Rasul SAW. Kemudian alasan yang kedua kenapa salaf? Karena mereka adalah ya aslamun nas. Aslam itu berarti yang paling selamat. Selamat dalam hal apa? Pertama dalam urusan niat dan tujuannya. Ini Pak, orang-orang salaf berislam dan berimannya itu dijamin selamat, bukan karena tendensi duniawi. Kita bisa lihat di dalam kehidupan mereka, keislaman dan keimanannya itu rela
mereka gadaikan sebagai jaminan untuk kemudian tidak mendapatkan dunia. Justru harta yang melimpah, warisan yang banyak rela ditinggalkan oleh mereka demi Islam dan iman ini. Pangkat, kedudukan, jabatan dalam dimensi sosial mereka tanggalkan dan tidak tergoda sedikit pun ketika dihadapkan dengan godaan itu. Rela memeluk Islam dan kemudian memegang erat keimanan itu. Ini yang disebut dengan aslam. Kemudian yang ketiga, paling tidak ya, setelah afqah dan aslam, paling enggak ya, hati mereka adalah yang paling athhar, al-mutahhirin, yang paling suci, bersih. Ketika mengamalkan sebuah amalan ya, orientasinya sudah ukhrawi. Keikhlasan mereka, semangat ibadahnya mereka, sampai rela berkorban memperjuangkan dakwah Islam bersama Rasulnya, sampai rela mengorbankan nyawanya, begitu ya. Itu orientasinya hanya betul-betul libtighai mardhatillah, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah kemudian kenapa hari ini kita dituntut untuk bercermin kepada mereka, orang-orang salaf itu, agar kemudian kita bandingkan nanti. Paling tidak di dalam buku ini kita akan mendapatkan 25 lebih ya, kajian bagaimana kehidupan mereka, orang-orang salaf. Ada 26. Kita akan belajar bagaimana keikhlasan dan kejujuran mereka. Bab ikhlas dan bab jujur. Jujur ini dimulai dari jujur keimanan, baru kemudian jujur sikap dalam arti tidak dusta itu. Kemudian yang kedua, bagaimana rasa takut, khasyah mereka dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka membenci popularitas. Nanti kita akan bahas as-salaf wa karahiyatuhum lisyahrah. Kemudian as-salaf wal khawfu minal ujub. Salaf dan rasa takut mereka dari sikap ujub, berbangga diri. Kemudian seterusnya sampai nanti 26, bagaimana salaf dalam urusan tertawa dan senda gurau. Ini as-salaf fi dhahak wal mizah. Gitu. Dari 26 judul ini adalah tema-tema yang menjadi aktivitas harian kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menghabiskan sisa jatah usia kita yang Allah berikan. Nah, maka dari itu pantas kalau kemudian kita harus bercermin kepada akhlak mereka. Jangan-jangan dalam urusan yang pertama, ikhlas dan sidik saja kita masih belum gitu, sesuai dengan kategori perilakunya salaf. Sampai nanti dalam urusan yang ke-26. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian lagi-lagi kenapa juga harus salaf yang kita contoh? Kenapa enggak kholaf saja? Barangkali ada yang bertanya, kenapa salaf? Salaf itu kan hidupnya puluhan ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu kalau dinisbatkan kepada sahabat. Kenapa yang kita contoh tidak kholaf?
Barangkali jawaban Quraniknya, artinya jawaban yang berdasarkan dalil Al-Quran, bisa kita temukan salah satunya dalam Quran surat At-Taubah ayat yang 100. Di dalam ayat itu Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha Allah sebagai sesembahan, Allah sebagai pencipta yang diibadahi. Paling enggak. Bahkan ada ulama yang menyebutkan salaf itu adalah al-qurun as-salasa al-mufaddalah, 3 generasi yang utama. Generasi yang pertama adalah generasi yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang berjumpa dengan sahabat. Kemudian yang ketiga generasi yang berjumpa dengan tabi'in. Sahabat, tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in, baru setelah itu wa manit taba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini Pak jaminannya. Mereka orang yang paling faqih, mereka yang paling aslam, mereka yang paling suci hatinya, yang kemudian mendapatkan penilaian langsung dari Allah. Mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kemudian ya kita bersepakat untuk kemudian meniti jalan yang ditempuh oleh generasi salaf itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini, taraktu fikum amraini, telah kutinggalkan untuk kalian wahai umatku 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau kalian berpegang teguh terhadap 2 perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih. 2 perkara itu adalah Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, yang kemudian difahami dengan pemahaman salaful ummah. Memahami Al-Qurannya, memahami hadisnya dengan pemahaman salaful ummah. Maka dari sini kita tidak perlu mengkelompok-kelompokkan faham mazhab ahli sunnah wal jamaah, agar supaya kemudian kita tidak terjebak kepada syubhat ya, ghulu, ifrat dan tafrid di dalam beragama. Ya. Kenapa? Karena mazhab itu adalah cara di dalam memahami akidah Islam, di dalam memahami iman, di dalam memahami perkara yang prinsip di dalam Islam. Ya, agar kemudian kita tidak hanyut di dalam perdebatan-perdebatan yang sejatinya tidak perlu kita ungkap, kita angkat. Ahlussunnah wal jamaah dengan sekian mazhabnya, asal masih dalam lingkaran ahli sunnah, ya, mereka adalah umat yang mengikuti jejak salaf. Ini kita ambil sikap yang mu'tadil, agar kemudian kita tidak hanyut di perdebatan yang sengit tak berujung dan nggak tahu berapa episode, berapa uploadan YouTube nggak selesai-selesai. Gitu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita kembalikan kajian Quran dan sunnahnya dengan pemahaman salaful ummah, ahli sunnah wal jamaah, baik salafan maupun khalaf. Maka dalam kajian ini perlu kemudian kita mencontoh bagaimana akhlaknya orang salaf itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira muqaddimah di dalam buku ini
tidak perlu kita baca dari awal sampai akhir. Yang jelas dalam muqaddimah penulis menyampaikan betapa pentingnya meniti jalan salafus saleh. Itu poin yang pertama. Kemudian dari salafus saleh yang harus kita titi jalannya selain akidah, selain ibadah, termasuk fikih dan semuanya, ada satu persoalan yang juga penting, yaitu akhlak, di mana akhlaknya ini harus berorientasi kepada tathhirul qulub. Makanya Bapak Ibu nanti akan kita kaji riwayat demi riwayat, nanti kita akan dapati kesimpulannya dari awal bahwa orang salaf itu adalah orang yang sudah benar keyakinannya, sudah getol semangat ibadahnya, dan kemudian berperangai, berperilaku yang karimah akhlaknya di situ. Maka nanti kita akan mendapati satu kisah dengan kisah yang lainnya itu saling menguatkan, berujung ke sana, berujung kepada orientasi ya ketidakangkuhan, ketidaksombongan begitu, berujung kepada orientasi akhirat, berujung beramal secara maksimal, secara totalitas begitu. Kemudian menjadi manusia yang paling bermanfaat. Ini kita sampaikan dulu kesimpulannya di awal Pak ya, agar supaya nanti ya kita tinggal mencontoh langsung bagaimana prakteknya berislam dan beriman mereka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu tadi ringkasan dari pengantar di muqaddimah yang ditulis oleh pengarang ini, Abdul Aziz bin Nasir Jalil Bahauddin bin Fatih Uqail. Ini kita pakai yang terbaru bukunya, di internet sudah ada. Ini saya juga dapat dari internet, kemudian saya print. Saya nggak tahu harus izin kemana penerbitnya, jadi bismillah saya print saja ya. Harusnya langsung ke penerbit kita beli bukunya Bapak Ibu sekalian, tapi karena tidak tahu, ini Daru Thaibah lin Nasr wa Tawzi' di Indonesia sepertinya belum ada yang jual buku ini, sehingga bismillah kita print, mudah-mudahan diridhoi sama penerbitnya gitu Bapak Ibu sekalian. Buku ini cetakan yang terbaru, sehingga ya kita dengan yakin menerima semua periwayatan yang dinukil oleh penulisnya, karena sudah ada takhris hadisnya, kemudian sudah ada takliknya, kemudian sudah ada verifikasi referensinya, buku apa, jilid berapa, halaman berapa, sehingga kita dengan mudah nanti bisa merujuk ke referensi primernya begitu ya. Kenapa? Karena penulis sadar bahwa kisah-kisah yang dinukil dari buku-buku mu'tabar ini menceritakan tentang kehidupan yang tidak lumrah, sehingga nanti orang akan bertanya-tanya, apa iya sih gitu, apa benar sih ada orang kayak begitu gitu ya. Maka supaya tidak ada keraguan dari pembaca, dibuatlah versi yang terbaru ini, jadi bisa langsung merujuk ke referensi primernya. Referensi primernya salah satunya adalah Sifatu Sofah, kemudian Siyar A'lamin Nubala. Itu buku ditulis sengaja untuk menceritakan kehidupan orang-orang salaf terdahulu sebelum kita, yang bukan tahayul, yang bukan dongeng, yang bukan hikayat. Terus apa lagi Pak? Dongeng, hikayat, tahayul, atau cerita-cerita fiktif. Ini semuanya pakai periwayatan sebagaimana periwayatan hadis, agar supaya kemudian kita mutmain di dalam mencontoh mereka salafus saleh. Kita masuk ke bab yang pertama, as-salaf wal ikhlasu was-sidqu.
As-salaf, bagaimana orang salaf dalam urusan ikhlas dan sidik, kejujuran. Mari Pak, kita sama-sama baca riwayatnya. Yang pertama dalam kitab Sifatus Shoffa, jilid yang ketiga 61. Diceritakan dari Bakar bin Ma'iz. Beliau berkata, "Maru'iya Rabi'a mutatawwi'an fi masjid qaumihi qattun illa marrah wahidah." Ini Pak, ini bab keikhlasan dan kejujuran. Diriwayatkan ada seorang Rabi, ada seorang yang bernama Rabi, ya, maru'iya, tidak pernah dilihat oleh kaum muslimin di zamannya beliau mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali sekali saja. Tidak dilihat, ya. Bukan berarti tidak mengerjakan. Jadi seorang yang bernama Rabi ini, beliau ingin, ya, amalan sholat sunnahnya hanya Allah saja yang tahu. Sehingga di dalam sepanjang hidupnya beliau pernah dilihat sholat sunnah di masjid itu hanya sekali. Bukan berarti beliau tidak mengerjakan sholat sunnah. Beliau ahli istiqomah mengerjakan sholat sunnah, tetapi dalam keadaan, ya, sembunyi, tak dilihat oleh siapapun. Beliau ingin amalan sholat sunnahnya hanya Allah saja yang tahu, terbebas dari unsur riya, terbebas dari unsur ujub, berbangga diri. Ini kisahnya Rabi'. Kemudian An Sufyan qala, akhbartani Muriyat Rabi' bin Husain qalat, kana amalur Rabi' kulluhu sirran. Dalam riwayat lain ada yang menceritakan Muriyah, seorang perempuan bernama Muriyah bin Husain, dia berkata, kana amalur Rabi' kulluhu sirran. Amal perbuatan seorang yang bernama Rabi' itu kulluhu sirran, semuanya, ya, dikerjakan dalam keadaan sir. Apa sir itu Pak? Ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Jadi sembunyi-sembunyi, tidak diucapkan, tidak dikerjakan secara terang-terangan, sir, rahasia. Seluruh amalannya Rabi' itu adalah rahasia, kata beliau. Coba kita lihat pagi Pak. In kana la yaji'ur rajulu wa qad nasara al-mushafa fayughtihi bisawbi. Kalau riwayat yang pertama menceritakan sholat sunnah, kemudian kalau riwayat yang kedua ini, ya, ketika Rabi' sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian ada orang lewat dan melihatnya, waqad nasharal mushafa fayughtihi bisawbi. Maka Al-Quran yang sedang dibaca itu dia bergegas untuk kemudian ditutup. Subhanallah. Lagi baca Quran, ada saudaranya ngelihat, langsung Qurannya ditutup. Ya mungkin akan terjadi dialog gitu Pak. Sedang ngapain kok bengong? Iya, paling gitu saja. Bukan kemudian dijawab, enak aja bengong, saya lagi baca Quran tahu, gitu. Enggak. Terhindar dari ucapan itu. Cukup ditutup pakai bajunya mushaf itu. Inilah, ya, contoh seorang Rabi' yang amalannya betul-betul sir. Nah, disebutkan dalam riwayat yang ketiga, Rabi' itu selalu melakukan perbuatan dengan rahasia. Dia pernah mengatakan, kata Ibnu Husain, kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi ta'ala yadmahid.
Ternyata Rabi itu punya keyakinan amalan apa saja kalau ada sedikit melenceng, niatnya bukan karena Allah, maka amalan itu yadmahid, amalan itu sia-sia. Gitu Pak. Jadi Rabi ini sahabat, seorang yang bernama Rabi ini, ya, beliau didapati orang yang paling takut kalau nanti di akhirat termasuk 3 orang yang amalnya nanti akan dicampakkan sama Allah. Gitu Pak ya. Jadi nanti di dalam sebuah riwayat hadis ada 3 orang yang amalannya itu besar, istimewa di dalam Islam, dan 3 orang ini merasa amalannya besar. Tapi di hari persidangan amal nanti Allah justru campakkan, dan kemudian Allah bilang kadzabta, kamu dusta. Amalan itu salah satunya adalah sedekah, amalan itu kemudian berjihad di jalan Allah, dan yang kemudian yang ketiga amalan itu adalah menuntut ilmu. Ternyata kemudian dicampakkan nanti di hari hisab haba'an mansura, diterbangkan seperti debu. Artinya tidak ada faidahnya amalan yang sudah dilakukan di dunia itu, meskipun sudah dengan susah payah, berkorban harta begitu. Tapi karena ada sedikit kekeliruan niat dan tujuannya, akhirnya sia-sia. Karena inilah kemudian Rabi punya semangat, punya azam, semua amalnya dirahasiakan. Ya, tergantung nanti ketika kita berada di masyarakat, nanti kalau semuanya rahasia, terus siarnya nggak ketahuan. Ya, tentu ada ibadah-ibadah tertentu di dalam Islam yang justru disiarkan. Sholat 5 waktu itu harus siar, makanya diazanin sebelum ditunaikan sholat. Ya, kemudian ada lagi misalkan zakat fitrah itu harus disiarkan. Kemudian ibadah haji harus disiarkan di situ. Tapi amalan-amalan selain yang wajib, yang fardu, yang kemudian ada niatan baik di balik syiar itu, ya, kemudian amalannya dirahasiakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang keempat, kita sudah ganti tokoh. Tadi seorang yang bernama Rabi, tokoh yang kedua ini bernama Ali ibnu Husain. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. An Abi Hamzah qala kana Ali ibnu Husain yahmilu jurabal khubzi ala dhahrihi bil laili fayatasaddaq bihi. Adalah seorang yang bernama Ali bin Husain. Setiap malam beliau manggul gandum di atas pundaknya, kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ini disebutkan setiap malam. Billaili fayatasaddaq bihi wa yaqul, kemudian beliau berkata, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Kata Ali bin Husain, sesungguhnya sedekah yang ditunaikan secara diam-diam itu faedahnya memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya Allah tidak murka, tidak marah, ya, maka dengan cara sedekah secara sembunyi-sembunyi itu. Wa an Amr bin Sabit qala lamma mata Ali ibn Husain. Beliau punya amalan tadi, setiap malam manggul gandum di atas pundaknya, kemudian dicari orang yang miskin, orang yang belum bisa makan pada malam hari itu, lalu kemudian diberikannya tanpa sepengetahuan. Maka riwayat berikutnya dari Amr bin Sabit qala, beliau berkata, lamma mata Ali ibn Husain, ketika Ali bin Husain meninggal dunia, faghassaluhu,
masyarakat kaum muslimin, sebagian dari mereka ketika itu memandikan jasadnya Ali ibn Husain. Ja'alu yanzuruna ila asari suwadin fi dhahri. Sebagian masyarakat kaum muslimin yang memandikan itu langsung spontan melihat ada bekas hitam di pundaknya. Ada bekas asari suwadin fi dhahri. Faqalu ma hadha? Apa ini hitam, benjolan hitam di atas pundaknya ini? Faqalu, kemudian dijawab oleh sebagian lain yang tahu, kana, almarhum kalau bahasa kita, kana yahmilu jurabad daqiqi lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara'a ahlil Madinah. Bahwa almarhum ini setiap malam manggul gandum setiap malam, kemudian almarhum berikan kepada orang-orang fakih, orang-orang fakir di penduduk Madinah, ahlul Madinah. Jadi beliau keliling kerjaan. Jadi bukan dipanggil siapa yang mau beras datang ke rumah, enggak. Siapa yang mau sembako datang ke Bapak Fulan, enggak. Beliau sengajakan keluar rumah, dipanggul sendiri, enggak pakai kurir, enggak pakai ajudan, langsung dipanggul sendiri, cari fuqara, orang-orang yang fakir di penduduk ahli Madinah. Ini contoh yang kedua, Pak. Ali ibnu Husain. Lagi-lagi kalau kita mau bercermin, urusan ini sudah seberapa bagus kita dibanding beliau. Ada satu riwayat lagi untuk menguatkan kisah seorang Ali bin Husain. Ani bin Aisyah qala abi sami'tu ahlul madinati yaqulun. Dia mendengar penduduk Madinah itu berkata, ma faqadna sadaqata sirri hatta mata Ali ibn Husain. Kami sudah tidak menjumpai lagi sedekah yang sembunyi-sembunyi sepeninggal Ali bin Husain. Gitu. Jadi beliau ingin menjadikan amalan itu amalan yang diperuntukkan oleh Allah. Dulu pernah kita kaji di majelis ini, Pak, tanda Allah itu memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba itu diistiqmalkan. Diistiqmalkan, diistiqomahkan, melakukan sebuah amalan sampai kemudian datang kematian. Itu namanya istiqmal, kata Rasulullah. Maka beliau mata wa yub'asu ala ma mata alaih. Orang yang meninggal dengan amalan itu, dia meninggal dengan amalannya, akan dibangkitkan lagi dengan amalannya itu. Maka nanti di hari perhitungan beliau termasuk orang yang mendapatkan naungan sahab di saat padang mahsyar. Di saat yang lain tenggelam dengan keringatnya, mungkin beliau dan beberapa saudara kita hari ini berada di barisan beliau itu, yang mengikuti jejak langkahnya, mendapatkan naungan sebuah awan yang menutup teriknya matahari ketika itu. Ini manfaat daripada sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 6 riwayat sudah kita bacakan menceritakan tentang dua orang salaf. Yang pertama yang bernama Rabi'
beliau lakukan amal ibadahnya sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua Ali ibn Husain, ya, yang ciri khas amalannya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi, gitu Pak. Keluar rumah bawa beras, dipanggul sendiri, ketok pintu orang-orang yang fakir, assalamualaikum, belum dibuka pintunya sudah ditinggal pergi. Yang punya rumah, ya, heran kok ada 1 karung beras, ya, berhusnuzon ini adalah rezeki dari Allah, kemudian diambil sama mereka tanpa diketahui siapa yang memberi. Ini yang disebut dengan shadaqatul sir. Atau ada di antara kita kalau beras kayaknya capek mas gitu, saya datengin orang yang memberi catatan piutang aja lah. Orang yang suka beri hutang, renter-renter itu saya datengin, kemudian hutangnya saya putihkan, saya bersihkan. Kalau manggul beras kayaknya capek, nggak apa-apa. Itu juga bagian daripada sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Alangkah bermanfaatnya jika ada 1-2 dari warga Waihalim yang mencontoh Ali ibn Husain. Saya kira nanti sudah tidak ada lagi orang yang meminta-minta di jalanan, kecuali ya pekerjaan itu jadi profesi lain lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 6 riwayat ini yang baru kita kaji. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.